Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kali ini tutorial masih menggunakan Desmos. Kita akan menggunakan Desmos untuk eksplorasi topik-topik terkait persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Nah, kita untuk persamaan bisa kita menambahkan, ya, misalnya di sini sama Y sama dengan 2x ditambah 1 misalnya, maka akan muncul di sini tampilan dari grafik ini dari persamaan yang kita masukkan. Kalau kita mau menambahkan atau menampilkan, kalau ini kan persamaan ya. Kalau bentuknya pertidaksamaan, tinggal kita tuliskan aja pertidaksamaannya. Jadi di sini misalnya Y lebih kecil 2x tambah 1, sehingga nanti area yang di arsir akan tampak di sini ya. Ini untuk persamaan dan pertidaksamaan ya. Kalau untuk persamaan kuadrat misalnya, kita bisa menampilkan kuadratnya di sini ya. 2x kuadrat ditambah 1. Tampilan dari grafiknya seperti ini ya. Kalau kita mau menambahkan yang dinamis, kita bisa menambahkan misalnya variabel, katakanlah A sama dengan 1 gitu. A nya katakanlah negatif 5 sampai misalnya 5 begitu aja. Nah, ini kemudian kita ubah koefisiennya misalnya jadi A gini. Kira-kira kan seperti ini hasilnya ya, karena koefisien menjadi dari variabel, kita ambil dari variabel ini. Nanti bisa juga kita akan menambahkan variabel yang lain, misalnya ax kuadrat, kita tambahkan b, kasih 1 dulu, c sama dengan 1. Kemudian persamaannya ini kita edit, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini kalau kita gunakan slider di sini untuk mengatur ya, mengatur dari grafiknya, mengatur dari koefisien masing-masing ini, maka di grafik akan muncul tampilan yang menyesuaikan. Tentu ini juga misalnya kalau kita mau garis lurus, Y sama dengan mx ditambah C misalnya gitu ya. Jadi kita tambahkan misalnya kita maunya yang tampilan variabelnya misalnya m sama dengan 1 gitu. Nah, di sini kita edit. Seperti ini ya. Nanti gradiennya bisa kita atur di sini. Nah, ini untuk persamaan dan pertidaksamaan tinggal menyesuaikan. Kita bisa menggunakan variabel sebagai koefisien ini ya. Untuk contoh yang lain, misalnya kalau kita punya persamaan ya, Y sama dengan 2x ditambah 1 begitu. Kita ingin menambah menggunakan, atau kalau di sini kita ingin menampilkan suatu fungsi gitu ya, tinggal kita ganti y-nya menjadi fx. Nah, nanti fx ini bisa kita panggil dari sini, misalnya f dalam kurung 3 begitu.
Nah, maka nanti akan muncul di sini nilai dari fungsi ini gitu ya. Kita bisa menggunakan ini untuk menjelaskan bagaimana fungsi secara visual bisa kita tampilkan begitu ya. Nanti bisa kita ubah-ubah di sini, misalnya kalau fungsinya diganti, bagaimana kemudian kita panggil dengan parameter yang sama, nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Kita bisa juga menambahkan dalam bentuk tabel begini ya. Misalnya ini X1 kita urutkan aja ya, 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Kemudian di sini kita ganti Y-nya menjadi X1. Nah, maka akan muncul di sini nilai fungsinya ini ya, dan bahkan ini sebagai parameternya dan ini sebagai kembalian dari fungsinya. Dan nilainya akan muncul di sini secara otomatis, dan ini diplot di grafik seperti ini. Kita bisa untuk mengevaluasi suatu fungsi atau mungkin sebaliknya, kita misalnya mau menggambar, memplot grafik dulu titik-titiknya, kemudian baru nanti menampilkan grafiknya gitu ya, drawing functionnya di sini. Jadi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang kita inginkan atau kita rancang gitu ya. Jadi misalnya untuk tampilan di awal kita memplot grafik gitu, mungkin dari titik-titiknya dulu gitu ya. Nanti kemudian diplot grafiknya, kemudian ditentukan fungsinya. Tinggal kita nanti bisa menyesuaikan kembali dengan dengan kegiatan kebutuhan pembelajaran yang kita inginkan. Termasuk misalnya ini kalau kita manggil fungsi ini fx1, bisa jadi kita buat fx1 tambah 1 misalnya. Nah, juga bisa seperti ini. Nah, akan muncul sini plotting titik-titiknya ada di sini ya. Kalau kita mau ngubah ini, kita lihat nanti hasilnya juga akan menyesuaikan, karena kita memanggil fungsi yang fungsinya sudah kita modif. Nanti hasilnya juga akan menyesuaikan. Baik, setelah ini silakan untuk mengeksplorasi ya, bahwa Desmos ini bisa kita gunakan, ada fitur-fitur yang seperti ini. Monggo kita gunakan untuk misalnya materi-materi terkait persamaan, pertidaksamaan, memplot grafik ya, atau terkait fungsi gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan dengan strategi yang tepat gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan ini, di depan atau di tengah-tengah atau di akhir, terserah atau sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.